Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita. Senang sekali rasanya bisa kembali duduk bersama dan menemani Anda. Yap, halo semuanya. Kami tahu Anda selalu haus akan pengetahuan baru ya. Selalu ingin membongkar hal-hal kompleks sampai ke akarnya. Tapi tentu saja tanpa ingin merasa kewalahan oleh tumpukan informasi yang kering. Betul sekali. Dan diskusi kita kali ini jujur saja, Ini menarik banget kan? sangat. Misi penjelajahan materi kita hari ini benar-benar terasa kayak naskah film thriller sejarah. Haha, iya. Kita akan membedah sosok yang mungkin namanya jarang Anda temui di buku teks sejarah umum. Tapi dampaknya Wow. luar biasa. Bayangkan seseorang yang secara harfiah menyelamatkan ingatan sebuah peradaban raksasa dari ambang kepunahan. Tepat di saat yang sangat kritis. Ya, topik kita kali ini berpusat pada Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau ini wafat sekitar tahun 741 atau 742 Masehi. Abad ke-8 ya? Ya, abad ke-8. Dia ini adalah arsitek utama di balik salah satu transisi paling masif dalam sejarah manusia. Mengubah sejarah lisan Islam kan? Betul, sejarah yang saat itu sepenuhnya cuma mengandalkan ingatan biologis di dalam kepala manusia, diubah menjadi sebuah sistem catatan tertulis yang sangat terstruktur. Dan tumpukan sumber materi di meja kita hari ini tuh luar biasa tebal dan bervariasi. Kita akan menelusuri berbagai makalah penelitian akademis, terus ada catatan sejarah klasik dari abad pertengahan, hingga analisis modern dari 100 pertanyaan kritis yang melintasi berbagai perspektif. Lintas perspektif ini yang bikin seru. Benar, kita melihat lensa dari tradisi Sunni, Syiah, Ibadi, hingga pisau bedah analitis dari para akademisi barat dan juga akademisi sekuler masa kini. Jadi cukup komprehensif ya. Sangat. Misi kita adalah mencoba memahami bagaimana seorang anak yang hidup miskin di Madinah, berbekal ingatan yang konon luar biasa tajam ya, mampu menavigasi intrik politik kekaisaran yang sangat mematikan. Dan berhasil membentuk metode sejarah ya. Yap, dari sana ia membentuk sebuah metode pelestarian sejarah dengan standar verifikasi yang secara menakjubkan fondasinya masih digunakan hingga hari ini. Luar biasa. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, ada satu landasan penting yang perlu kami sampaikan secara eksplisit kepada Anda. Silahkan. Bagian yang sangat sensitif dari kelompok Sunni, Syiah, hingga akademisi sekuler. Kami di sini tidak memihak, mendukung, atau membenarkan pandangan manapun. Tugas kami murni menyajikan fakta dari literatur untuk membantu Anda memahami gagasan-gagasan yang ada di dalamnya secara objektif. Oke, itu poin yang sangat penting untuk Anda ingat ya. Jadi, mari kita bedah ini. Kalau kita membaca catatan awal kehidupannya, kisah Al-Zuhri ini dipenuhi dengan kontradiksi loh. Sangat paradoks. Di atas kertas, ia tuh punya segalanya untuk menjadi elit masyarakat. Ia berasal dari klan Banu Zuhroh. Nah, bagi Anda yang mungkin belum familiar, ini bukan klan sembarangan di Jazirah Arab. Oh, jelas bukan. Banu Zuhroh adalah klan bangsawan Quraisy, kerabat langsung dari pihak ibu Nabi Muhammad. Jadi silsilahnya ini silsilah emas. Silsilah kelas 1. Betul, tapi realitas kehidupan sehari-harinya berbanding terbalik dengan status bangsawan itu. Literatur kita mencatat bahwa ia hidup dalam kemiskinan yang sangat mencekik di Madinah. Sampai harus jadi tulang punggung keluarga? Ia terpaksa menjadi tulang punggung keluarganya sejak usia yang masih sangat muda. Gimana tuh penjelasannya? Nah, memahami konteks tempat dan waktu di mana ia tumbuh itu kunci ya. Kunci untuk melihat mengapa pencapaiannya begitu monumental. Madinah pada akhir abad pertama Hijriah atau sekitar akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-8 Masehi itu adalah pusat dari apa yang bisa kita sebut sebagai memori yang hidup. Memori yang hidup maksudnya kayak ensiklopedia berjalan gitu? Ya, tepat sekali. Di sanalah para sahabat Nabi menghabiskan masa tua mereka. Generasi penerus yang disebut tabi'in sedang berpacu dengan waktu. Coba Anda bayangkan kecemasan kolektif pada masa itu. Karena generasi pertamanya mulai menua. Betul, orang-orang yang menjadi saksi mata langsung dari momen-momen pendirian sebuah agama dan kekaisaran besar ini satu persatu meninggal dunia karena usia tua. Kalau memori mereka tidak direkam, sejarah itu akan lenyap selamanya. Wow, bayangkan tekanannya. Ini tuh kayak melihat hard drive berisi data paling berharga di dunia yang mulai rusak sedikit demi sedikit. Analogi yang pas, hard drive-nya pelan-pelan korup ya. Ya, Al-Zuhri hidup tepat di tengah krisis informasi tersebut.
Namun, menariknya, fokus pertamanya sama sekali bukan pada teks-teks agama loh. Di sinilah detail dari riset kita terasa sangat hidup. Awalnya ia justru terobsesi dengan puisi kuno dan silsilah suku-suku Arab. Dan ia punya cara yang unik banget untuk memaksimalkan kapasitas otaknya. Cara yang agak eksentrik ya. Sangat. Teks-teks kuno membaskamsikan ingatannya menyerupai ingatan fotografis. Ia mengingat apapun yang ia dengar. Tapi, ia nggak mau cuma mengandalkan bakat genetik. Sumber kita mencatat sebuah kebiasaan ini. Ia rutin meminum sirup dari campuran madu dan kismis. Madu dan kismis? Iya. Pada masa itu, ramuan ini diyakini sebagai semacam suplemen peningkat daya ingat. Kayak nootropics atau suplemen otak di zaman modern ya. Hahaha, iya, nootropics abad ke-8. Lebih dari sekedar suplemen, pendekatan fisiknya terhadap informasi benar-benar di luar kebiasaan orang sezamannya. Dalam sebuah budaya yang sangat membanggakan kemampuan menghafal di luar kepala, Budaya lisan yang kuat. iya, Al-Zuhri justru kemana-mana bawa batu tulis kayu dan lembaran perkamen. Ia mencatat semua yang ia dengar. Sampai-sampai orang-orang di pasar dan di forum belajar menertawakannya karena ia selalu terlihat repot bawa material tulisan. Iya, tawaan orang-orang itu sebenarnya mencerminkan benturan budaya yang sedang terjadi. Menuliskan sesuatu pada masa itu seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan ingatan. Kalau mencatat berarti gampang lupa gitu ya stigmanya. Betul, budaya lisan sangat dominan. Namun, transisi intelektual Al-Zuhri yang sesungguhnya terjadi ketika ia menginjak usia awal 20-an. Ia mulai menyadari urgensi dari krisis memori yang kita bahas tadi. Hard drive yang rusak tadi. Ya. Ia mengalihkan fokusnya yang tajam itu dari sekedar puisi ke arah hadits, ucapan dan tindakan Nabi, serta magazi. Magazi itu catatan kronologis kampanye ya? Betul, catatan kronologis tentang kampanye dan ekspedisi sejarah masa itu. Ia mulai memburu guru-guru terbaik di Madinah. Salah satu mentor utamanya adalah Sa'id ibn al-Musayyib, seorang cendekiawan raksasa yang dihormati semua kalangan. Iya, saya baca detail ini. Terdapat sebuah deskripsi yang sangat kuat dari Al-Zuhri sendiri tentang masa belajarnya. Ia mengatakan bahwa ia duduk belajar hingga lututnya bersentuhan langsung dengan lutut Sa'id ibn al-Musayyib setiap hari, selama 8 tahun penuh. 8 tahun saling bersentuhan lutut. Duduk diam, menyerap setiap kata layaknya spons. Tingkat dedikasi dan imersi total seperti itu sangat sulit ya kita bayangkan di era modern yang serba instan ini. Pasti sangat sulit. Dan dari proses panjang itulah, metodologi uniknya mulai terbentuk. Sesuatu yang mengubah segalanya. Yang sangat memakau di sini adalah observasi dari salah satu pejabat dinasti Umayyah, Abu al-Zinad. Dia kebetulan mengamati cara kerja Al-Zuhri dari dekat. Apa katanya? Abu al-Zinad memberikan sebuah kesaksian yang merangkum keseluruhan inovasi ini. Ia berkata kira-kira begini, "Kami, para murid lainnya, hanya mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah halal dan haram, urusan hukum yang ketat. Sementara Ibn Shihab, yakni Al-Zuhri, mencatat segala hal yang ia dengar." Segala hal. Tanpa filter. Ya, Al-Zuhri tidak memfilter informasi hanya untuk mencari justifikasi hukum atau aturan fikih. Ia mencatat latar belakang sejarahnya, silsilah orang-orang yang terlibat, kronologi peristiwa, hingga detail-detail naratif yang tampaknya sepele. Ia merekam semesta informasinya. Wow. Inilah momen patahan yang krusial. Ini bukan sekedar seseorang yang menulis. Ini adalah lahirnya sebuah sistem pengarsipan tertulis yang holistik. Saya membayangkan dia duduk di sana terus menggoreskan penanya ke perkamen, mengabaikan orang-orang yang mencibir. Itu menunjukkan keyakinan yang luar biasa pada visinya. Sangat visioner. Namun, narasi hidupnya tiba-tiba mengambil tikungan yang sangat tajam nih. Sang sarjana miskin ini masuk ke dalam pusaran kekuasaan tertinggi di dunia saat itu. Masuk ke istana? Betul. Di catatan Kipa, keluarga Al-Zuhri awalnya berada di kubu oposisi yang keras. Ayahnya adalah pendukung Ibnu Az-Zubair, tokoh yang secara terbuka memimpin pemberontakan bersenjata melawan kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah. Tapi kemudian Al-Zuhri justru melakukan manuver yang mengejutkan. Ia meninggalkan Madinah, pergi ke istana Umayyah di Damaskus dan beralih menjadi ulama istana. Iya, dari anak memberontak jadi orang dalam. Ia jadi penasihat senior, bahkan diangkat menjadi tutor pribadi bagi para pangeran dari beberapa khalifah paling kuat dalam sejarah seperti Abd al-Malik, Umar II, dan Hisham. Transformasi dari anggota keluarga pemberontak menjadi orang dalam lingkaran kekaisaran absolut ini tidak pelak memicu gelombang kontroversi. Sudah pasti.
Keterlibatannya yang begitu intim dengan para penguasa Bani Umayyah, dinasti yang memiliki banyak musuh politik, secara alami memunculkan tanda tanya besar di kalangan sejarawan lintas zaman. Tentang apa? Tentang objektivitas dan integritasnya. Apakah ia masih seorang ilmuwan independen atau sudah berubah menjadi mesin propaganda kekaisaran? Dan ini membawa kita pada sebuah temuan yang sangat menarik di tumpukan riset kita. Ada catatan dari seorang orientalis dan akademisi barat abad ke-19 yang sangat terkenal, Ignaz Goldziher. Ya, teori Goldziher. Dia melempar sebuah tuduhan yang lumayan liar dan sempat mendominasi wacana akademis. Inti tuduhannya adalah bahwa Al-Zuhri pada dasarnya disuap atau ditekan untuk memasukkan sejarah demi kepentingan politik khalifah. Tuduhan yang sangat serius. Sangat. Goldziher mengklaim Al-Zuhri memalsukan hadis yang dikenal sebagai hadis 3 masjid yang memuliakan kunjungan ke Yerusalem. Alasannya, Khalifah Abdul Malik saat itu nggak bisa mengakses Mekah karena dikuasai pemberontak, jadi ia ingin memindahkan pusat ibadah haji umat Islam ke Yerusalem. Mengalihkan haji ya? Ya. Nah, bagaimana literatur historis dan akademis modern merespons tuduhan yang seolah-olah menghancurkan kredibilitas Al-Zuhri ini? Tuduhan Goldziher itu memang sempat menjadi teori konspirasi paling populer di kajian barat selama beberapa dekade. Namun dinamika riset kan selalu berkembang ya. Saat kita melihat literatur historis yang lebih mutakhir, yang menggunakan metode analisis data sejarah yang jauh lebih presisi, seperti karya Herald Motzki atau Muhammad Mustafa Al-Azami, teori Goldziher tersebut runtuh. Runtuh total. Runtuh secara logika dan kronologi. Argumen bantahannya sangat elegan karena berpegang pada data mentah. Pertama, ketika para sejarawan mengelacak rute transmisi teks, hadis tentang 3 masjid itu ternyata memiliki jalur periwayatan lain yang sepenuhnya independen dari Al-Zuhri. Jadi bukan cuma Al-Zuhri yang bilang gitu? Betul, narator lain seperti Abu Hurairah menyampaikannya melalui jalur yang berbeda. Kedua, secara kronologis, pada saat pertemuan antara Al-Zuhri dan khalifah yang dituduhkan itu terjadi, Al-Zuhri masih seorang pemuda yang relatif tidak dikenal. Ia belum memiliki otoritas sosial untuk melegitimasi kebijakan kekaisaran sebesar pemindahan ibadah haji. Masuk akal, dia belum jadi siapa-siapa waktu itu. Dan yang paling fatal dari teori itu, sangat tidak masuk akal memalsukan ucapan dengan mencatut nama gurunya sendiri, Sa'id ibnu al-Musayyib. Sementara sang guru saat itu masih hidup di Madinah. Oh, gurunya masih hidup. Ya, dan sang guru bisa dengan sangat mudah mempermalukan Al-Zuhri di depan publik kalau dia berbohong. Wah, jadi tuduhan konspirasi massal itu terbantahkan oleh validasi silang data sejarah ya? Tepat. Meskipun begitu, dari dokumen yang kita miliki, hubungan Al-Zuhri dengan istana memang nggak selalu harmonis atau tanpa paksaan loh. Ada satu anekdot spesifik dari masa pemerintahan Khalifah Hisham yang sangat menarik perhatian saya. Yang soal penulisan formal itu ya? Betul. Khalifah memerintahkan atau lebih tepatnya memaksa Al-Zuhri untuk mendiktekan dan menuliskan koleksi sejarah dan hadis secara formal agar bisa digunakan oleh para pangeran muda. Karena awalnya dia enggan kan? Ya, awalnya Al-Zuhri masih memegang prinsip lama kaum cendekiawan saat itu yang enggan membukukan ilmu secara massal. Tapi karena ini adalah perintah negara, ia menurut. Kutipannya setelah kejadian itu sangat terkenal, dia bilang, "Sekarang setelah para penguasa memaksa kami menuliskannya, saya merasa malu jika saya tidak menuliskannya juga untuk orang lain." Kalimat itu mencerminkan titik balik yang luar biasa. Patronase negara dan terkadang paksaan dari negara justru menjadi katalis yang mendobrak keengganan budaya terhadap penyebaran literatur tertulis. Semacam blessing in disguise ya? Ya, begitu tulisan itu disahkan untuk kalangan istana, Al-Zuhri merasa memiliki kewajiban moral untuk mendemokratisasi pengetahuan tersebut kepada publik luas. Dan kita juga melihat bukti-bukti sejarah bahwa terlepas dari gajinya yang dibayar oleh kekaisaran, ia tidak pernah kehilangan taringnya. Benar, ia bukanlah abdi dalam yang hanya bisa menunduk. Ya. Tunggu sebentar, mari kita jeda di bagian ini karena ada cerita yang hampir sulit dipercaya. Di dalam sumber sejarah kita, tercatat sebuah insiden di mana Al-Zuhri
bersitegang dengan Pangeran Al-Walid II, orang yang diproyeksikan akan menjadi khalifah berikutnya. Putra mahkota. Iya, karena sikap sang pangeran yang dianggap sangat nggak sopan dan meremehkan dalam majelis ilmu, Al-Zuhri meledak marah dan secara terbuka mengancam akan membunuhnya. Mengancam nyawa seorang putra mahkota kekaisaran absolut di depan umum. Itu bukan sekedar keberanian, itu hampir menyerupai bunuh diri secara politik. Betul sekali, anekdot itu memberikan dimensi psikologis pada sosoknya. Ada juga insiden lain yang gak kalah berani. Apa itu? Suatu ketika, pihak Istana Umayyah mencoba membuat klaim sejarah palsu untuk mengangkat derajat keluarga mereka. Mereka mengklaim bahwa Utsman, leluhur Bani Umayyah, adalah orang yang menulis draft perjanjian Hudaybiyah yang bersejarah. Propaganda istana? Ya. Mendengar klaim propaganda ini, Al-Zuhri secara terang-terangan menertawakannya di lingkungan istana. Ditertawakan langsung. Iya, dia menertawakan dan mengoreksi bahwa sepupu sekaligus menantu Nabi, Ali ibn Abi Thalib, yang sebenarnya menulis perjanjian tersebut. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa ia memanfaatkan patronase dan sumber daya kekaisaran untuk mendanai proyek arsip raksasanya tanpa menjual independensi analitisnya. Nah, mari kita beralih ke skala proyek dokumentasi yang kita bicarakan sejak tadi. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ketika sumber-sumber ini merinci dampaknya, angkanya benar-benar mencengangkan. Skalanya sangat masif. Dalam koleksi tradisi Sunni yang paling utama saja, nama Al-Zuhri muncul sebagai narator utama atau informan sentral untuk sekitar 3.500 riwayat. Itu ribuan potongan sejarah, hukum, dan etika kemasyarakatan. 3.500, itu luar biasa. Ia bukan sekedar tukang kumpul data, ia mendirikan semacam universitas berjalan, ia mengajar Imam Malik, tokoh revolusioner yang mendirikan mazhab Maliki, di mana lebih dari 20% isi buku legendarisnya Al-Muwatta bersumber langsung dari Al-Zuhri. 20%? Ia juga mengajar Ibnu Ishaq, pria yang kelak menyusun biografi komprehensif pertama tentang kehidupan Nabi Muhammad. Pengaruhnya mengalir ke segala arah. Skala transmisi informasi yang begitu masif inilah yang membuat para sejarawan dan kritikus modern sering menyebut Al-Zuhri dengan sebuah julukan khusus. Julukan apa tuh? Laba-laba di tengah jaring. Wah, analogi yang epik. Iya kan? Jika Anda meletakkan sejarah Islam awal di atas sebuah papan tulis dan menggambar garis-garis koneksi antar tokoh, kayak memetakan jaringan, hampir semua garis utama dari masa lalu akan bertemu dan menyempit di satu titik pusat, yaitu Az-Zuhri, sebelum menyebar kembali ke generasi masa depan. Karena dia yang mengumpulkan semuanya. Iya. Ia merumuskan dan menyempurnakan penggunaan isnad. Isnad adalah sistem rantai periwayatan yang melacak sumber klaim dari satu orang ke orang lain hingga ke saksi mata pertama. Bersamaan dengan itu, ia tidak membiarkan narasi sejarah berserakan begitu saja. Ia melakukan sintesis. Menyusun kronologi. Betul. Ia menggabungkan berbagai laporan saksi mata yang tadinya terpecah-pecah menjadi satu narasi yang mengalir secara kronologis. Sebuah terobosan metodologi yang kita kenal hari ini sebagai tradisi penulisan Maghafi. Posisi sentral seperti itu tentu saja menjadikannya magnet bagi pujian sekaligus sasaran kritik ya, tergantung dari mana kita melihatnya. Membaca sumber-sumber yang mengevaluasinya dari berbagai perspektif sektarian dan akademis, rasanya tuh kayak melihat orang yang sama melalui cermin yang berbeda-beda. Iya, tergantung lensanya. Di dalam tradisi Sunni, ia jelas diposisikan sebagai figur yang tak tersentuh. Ia diberi label Tikoh, yang secara harfiah berarti sangat terpercaya, standar emas mutlak dalam keakuratan transmisi sejarah. Nggak ada keraguan sedikit pun di sana. Namun, ketika kita menggeser lensa ke tradisi Syiah, gambarannya menjadi jauh lebih kompleks dan bergradasi. Tokoh-tokoh awal penyusun riwayat Syiah, seperti Al-Majlisi, secara terang-terangan menilai otoritas Al-Zuhri sangat lemah. Kenapa begitu? Yaitu keluarga dan keturunan langsung Nabi Muhammad, mereka sangat curiga. Mereka khawatir Al-Zuhri ditekan untuk menutupi riwayat-riwayat yang memihak pada keluarga Nabi. Tentu saja, itu kecurigaan yang masuk akal pada zamannya. Namun, literatur modern menunjukkan evolusi yang sangat elegan di dalam tubuh tradisi Syiah itu sendiri. Ulama raksasa Syiah generasi belakangan, seperti Ayatullah Al-Khoei, membaca sejarah dengan jauh lebih bernuansa. Gimana pandangan Al-Khoei? Setelah meneliti interaksi historisnya, Al-Khoei mengakui bahwa Al-Zuhri berulang kali mencari bimbingan dan berkonsultasi dengan Imam Syiah keempat, Ali ibnu Husain Zainal Abidin. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai musuh,
Banyak cendekiawan Syiah kontemporer cenderung melihat Al-Zuhri sebagai seorang intelektual yang berusaha bersikap objektif dan menghormati Ahlul Bait, meskipun secara profesional ia terikat kontrak dengan musuh politik mereka. Evaluasi yang dinamis ini membuktikan kedewasaan dalam membaca teks sejarah ya. Dan evolusi pandangan seperti ini ternyata nggak cuma terjadi di ranah teologi, tapi juga di lingkungan akademisi barat kan. Saya melihat catatan di sini bahwa pendekatan sarjana barat terhadap Al-Zuhri dan teks-teks awal Islam berayun dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya selama satu abad terakhir. Betul sekali. Evolusi di dunia akademis barat sama dramatisnya. Pada pertengahan abad ke-20, para orientalis seperti Joseph Schacht menerapkan skeptisisme yang sangat radikal. Seperti apa radikalnya? Mereka berteori bahwa keseluruhan sistem isnad atau rantai narator ini hanyalah fiksi yang diciptakan secara mundur atau retroaktif. Menurut Schacht, karena nama Al-Zuhri muncul di mana-mana, itu membuktikan bahwa para pemalsu hadis di masa belakangan sekedar mencatut namanya untuk memberikan legitimasi palsu pada hukum-hukum baru. Mereka mengira dia cuma tokoh fiktif atau dicatut namanya saja. Ya, namun pendulum itu kembali berayun. Para akademisi kontemporer terkemuka dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Herald Mutzi dan Gregor Scholler memperkenalkan metode baru yang jauh lebih canggih. Metode ini disebut analisis isnad cumaten. Sebentar, istilah isnad cumaten ini terdengar sangat akademis. Bagaimana kita bisa menerjemahkan konsep metodologi sejarah Jerman ini agar mudah dibayangkan oleh kita sekarang? Oke, cara terbaik membayangkannya adalah dengan menganalogikannya kayak melacak sebuah berita viral di media sosial. Oke. Bayangkan Anda melihat sebuah klaim heboh di platform X atau Twitter. Anda nggak hanya mengecek daftar siapa saja yang meretweet berita itu. Nah, ini adalah analogi untuk isnad atau rantai perantaranya. Ya. Anda juga harus secara analitis mencocokkan teks atau narasi aslinya yang disebut maten. Anda mengecek apakah teks tweetnya berubah atau ditambahi informasi palsu dari satu akun ke akun lain saat berita itu menyebar. Oh, saya paham. Jadi ngecek riwayat perjalanannya sama ngecek isi teksnya. Betul. Metodologi analisis ganda inilah yang diterapkan oleh sejarawan modern pada ribuan riwayat Al-Zuhri. Mereka membandingkan variasi teks dengan jalur distribusinya secara matematis. Dan hasilnya? Hasilnya sungguh mengejutkan para skeptis. Metode modern ini justru membuktikan dan memvalidasi keaslian mayoritas besar materi Al-Zuhri. Analisis linguistik dan struktural membuktikan bahwa teks-teks tersebut secara otentik memang berasal dari akhir abad pertama Hijriah, bukan karangan abad-abad berikutnya. Jadi dari dituduh sebagai konspirator penyuapan, kemudian dicurigai sebagai boneka kekaisaran, hingga akhirnya direhabilitasi dan divalidasi keaslian karyanya oleh perangkat analisis data termutakhir di zaman modern. Sebuah penebusan reputasi. Yah, perjalanan reputasi yang sungguh luar biasa melintasi 13 abad. Jadi, apa makna dari semua ini bagi Anda? Mengapa Anda, yang saat ini hidup di era kecerdasan buatan, komputasi awan, dan arus informasi yang nggak ada batasnya, harus peduli dan meluangkan waktu belasan menit untuk memahami cara kerja seorang sarjana dari abad ke-8? Kalau kita hubungkan narasi ini dengan gambaran besarnya, pergulatan Al-Zuhri sebenarnya adalah prototipe dari pergulatan kita hari ini loh. Maksudnya, sistem verifikasinya? Betul. Ketika ia merumuskan sistem isnad yang melacak siapa berkata apa kepada siapa secara berantai, ia pada dasarnya sedang membangun sistem peer review atau verifikasi fakta independen yang pertama di dunia. Wah, iya juga ya. Hari ini, saat kita berhadapan dengan gelombang misinformasi, hoax, dan berita palsu di media sosial, kita menggunakan prinsip kehati-hatian yang persis sama. Melacak sumber aslinya? Ya. Lebih dari itu, kisahnya adalah studi kasus abadi tentang bagaimana institusi ilmu pengetahuan selalu berbenturan dan harus bernegosiasi dengan kekuatan politik. Bagaimana Al-Zuhri membiarkan kekaisaran mendanai obsesinya untuk menyelamatkan sejarah tanpa mengizinkan mereka mendikte isi sejarah. Itu adalah fondasi prinsip jurnalisme independen dan integritas riset yang kita perjuangkan sampai detik ini. Benar-benar membuka wawasan. Sebagai rangkuman dari eksplorasi material kita kali ini, ya,
Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab al-Zuhri jauh lebih dari sekedar pria dengan ingatan fotografis yang kebetulan rajin meminum madu dan kismis. Ia adalah sosok yang membangun jembatan di atas jurang kelupaan. Jembatan transisi. Ia memindahkan warisan sebuah peradaban dari rapuhnya memori biologis yang hidup, yang rentan mati, menua, atau dimanipulasi menjadi fondasi beton dokumentasi tertulis yang sistematis. Lewat keberaniannya melawan intimidasi penguasa dan metodologi pencatatannya yang tiada lelah, ia menyusun struktur ingatan yang kini membentuk identitas dan tata hukum bagi lebih dari 2 miliar populasi di dunia modern. Dan mengamati transisi dari memori biologis ke catatan fisik ini, memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sesuatu yang sangat relevan dengan cara hidup kita sekarang. Apa pertanyaannya? Al-Zuhri mewakili puncak dari kemampuan biologis otak manusia untuk menyerap, mengkategorikan dan menyimpan ribuan data secara internal. Hari ini, kita telah sepenuhnya menyerahkan tugas mengingat itu kepada mesin. Kita menyimpan segala sesuatu di cloud, di ponsel kita, di hard drive eksternal. Kita outsourcing ingatan kita. Nah, pertanyaannya, jika kita tidak lagi dituntut untuk melatih kapasitas otak kita secara intensif, seperti orang-orang di masa lalu, apakah kita sebenarnya sedang bergerak maju dengan teknologi, ataukah kita perlahan-lahan kehilangan seni mengingat yang esensial? Itu menakutkan sekaligus menarik. Ya, jika ribuan narasi sejarah harus melewati satu leher botol bernama Al-Zuhri, apakah ini membuktikan kejeniusan mutlak dari satu individu? Atau justru menunjukkan betapa rapuhnya sejarah umat manusia ketika ia bergantung pada ingatan dan integritas segelintir manusia? Dan apakah memori outsourcing di zaman sekarang membuat otak kita tidak akan pernah lagi mampu melahirkan sosok jenius dengan kapasitas seperti Al-Zuhri? Sebuah perenungan yang sangat relevan tentang bagaimana teknologi mungkin mengubah biologi kita sendiri. Pertanyaan filosofis itu kami letakkan di benak Anda ya, untuk Anda diskusikan lebih jauh dengan diri sendiri maupun dengan rekan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk duduk bersama kami, membedah lapisan-lapisan sejarah yang kompleks dan menarik ini. Tetaplah merawat rasa ingin tahu Anda, teruslah mencari keseimbangan dari beragam perspektif, dan sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita selanjutnya.